Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, sehingga kita di bulan suci Ramadan ini melaksanakan ibadah puasa Ramadan insyaallah tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, panutan terbaik bagi umat Islam. Semoga kita sebagai umatnya dapat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini masih kita akan melanjutkan kajian kitab Lazzatul Ibadah, yaitu sab'u a'malin tajlibu laka du'a al-malaikati. Kata ulama, sab'u a'malin, ada 7 amalan tajlibu laka du'a al-malaikati, yang mendatangkan doa malaikat buat yang mengamalkan 7 amalan ini. Tentunya saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan, kita semua ini mengharapkan doa para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah durhaka dan senantiasa patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa datang kepada ulama, datang kepada orang-orang yang saleh, minta agar kita didoakan, agar usaha kita sukses, agar kita diberikan keselamatan, minta sebagai tawassul ya kepada orang saleh agar mendoakan kita dan mendoakan sahabat, teman, karib kerabat. Itu adalah merupakan termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mendoakan para sahabatnya, mendoakan umatnya. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, sab'u a'malin tajlibu laka du'a al-malaikati, ada 7 amalan yang mendatangkan doa malaikat. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, semua amalan dilipat gandakan. Tentunya kita ingin mengetahui apa 7 amalan ini yang bisa mendatangkan doa para malaikat. Saudaraku-saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, yang pertama adalah intidharu shalah fil masjid, adalah menunggu salat di masjid. Dalam kondisi wabah COVID-19 seperti sekarang ini, kita tidak bisa lagi beribadah, melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Tapi untuk kesempatan yang berbahagia ini, kita berdoa kepada Allah semoga COVID-19 ini segera hilang dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa melaksanakan 7 amalan yang mendatangkan doa para malaikat. Di antaranya adalah intidharus shalah fil masjid, menunggu datangnya salat di dalam masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu.
bahwa sesungguhnya malaikat berselawat kepada salah seorang di antara kalian selama mereka berada di tempat sholatnya. Kalau kita sholat maghrib, lalu kita berdiam diri di masjid berzikir, membaca Quran, atau melaksanakan sholat sunnah mutlak, atau sholat sunnah yang lainnya, maka sesungguhnya ketika kita berada di tempat sholat kita, menunggu datangnya waktu isya dari maghrib, menunggu datangnya waktu isya, malam yuhdis, selama kita tidak berhadas, maka apa kata malaikat? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, la yazalu ahadukum fi salatin madamatis salatu tahbisuhu. Masya Allah. Maka malaikat senantiasa berdoa kepada kita, Allahumma gfir lahu, selama kita belum berhadas. Apa doa malaikat? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, rahmatilah dia. Kita tidak boleh menyepelekan saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah seseorang yang dilaksanakan di masjid, dia melaksanakan ibadah salat lalu menunggu datangnya salat yang berikutnya. Kemudian yang kedua, amalan yang mendatangkan doa para malaikat ala safil awali, ketika kita berada di saf yang pertama. Mungkin ada saudara-saudara kita yang risau gelisah karena dia tidak mampu melaksanakan sholat tarawih. Dia pengen sekali duduk di saf barisan terdepan karena ingin mendapatkan doa dari para malaikat. Tapi saudara-saudaraku, sabarlah. Segala sesuatu musibah yang menimpa kita sekarang ini, terutama COVID-19, pasti ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga itu juga hikmah adalah untuk kemaslahatan kita. Ternyata untuk mendapatkan doa para malaikat, ibadah yang harus kita lakukan adalah ala safil awal. Kalau kita melaksanakan ibadah salat, maka kita jangan berada di saf belakang. Kita harus berada di saf pertama. Kalau Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, yusalluna ala sufufil awali, bersolawat kepada orang yang melaksanakan sholat dan berada di shaf yang pertama. Coba bayangkan saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i, hadis ini riwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Kalaulah kita mengetahui keutamaan shaf pertama, lalu kita mengamalkan dalam kehidupan, terutama dalam ibadah sholat berjamaah di masjid, maka tidak ada lagi jamaah yang duduk termenung bersandar di dinding. Tentunya mereka akan semua berlomba-lomba ingin mendapatkan shaf pertama. Salah satu yang ketiga, ingin mendapatkan amalan yang mendatangkan doa para malaikat adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, innal malaikata la tada'u ajnihataha ridha'an li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya karena begitu ridha, senangnya kepada orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Bahwa sesungguhnya orang yang alim, orang yang pandai, maka kita harus menjadi alim, jamaknya ulama, orang yang pandai. Karena orang yang pandai, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, akan senantiasa dimohonkan ampun, dimohonkan istighfar oleh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Siapa makhluk yang ada di langit? Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para malaikat, mereka para nabi dan rasul. Subhanallah, para planet-planet semua mendoakan kita. Wa man fil ardi, dan semua makhluk yang ada di bumi. Berapa jumlah makhluk yang ada di bumi? Semua mendoakan orang yang alim.
Hatta al-hitani fil ma'i, sampai hitan, ikan yang ada di laut, mengucapkan istighfar, memohonkan ampun kepada orang yang berilmu. Wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Bahwa sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang abid, ahli ibadah, tapi ilmunya tidak ada. Seperti kata Rasulullah, keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang yang ada. Hadis ini rawahu Abu Daud wa Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berilmu adalah orang yang senantiasa mendapatkan istighfar dari seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijhad wa la taksal fatandamatul uqba liman yatakasalu. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan, sebab akibat dari bermalas-malasan nanti di kemudian hari hanya ada penyesalan. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arba'ah, yang keempat. Amalan tajlibu laka du'a'al malaikati. Amalan yang mendatangkan doa malaikat. Ta'alimun nas al-khair. Orang yang senantiasa mengajarkan manusia kebaikan. Subhanallah. Muallimin nas al-khair. Orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan, entah itu kita sebut ustaz, entah kita sebut mudarris, entah kita sebut muallim di kalangan pesantren. Orang yang senantiasa mengajarkan kepada kebaikan. Kata Rasulullah SAW, Inna allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat dan penghuni makhluk yang ada di langit dan di bumi, hatta namlati fi hujriha fi juhriha, sampai naml, semut yang ada di lubangnya pun, wa hatta al-hut, sampai ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasi al-khair. Senantiasa mereka semua mengucapkan selawat kepada orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu pengetahuan, mengajarkan tentang tata cara ibadah. Rawahu Tirmizi wa hadisun sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan termasuk kategori hadis yang sahih. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata ulama, alim fil masajid, ajar, mengajar kita di masjid-masjid. Mengajar anak-anak kita mengaji, membaca Quran, membaca kitab. Alim fil mimbar, ajar saudara-saudara kita di atas mimbar. Bahkan kita bisa mengajar saudara-saudara kita di Facebook, di Twitter, di WhatsApp, di medsos, di media sosial. Jangan kita gunakan kesempatan ini untuk tidak mendapatkan doa para malaikat. Dengan cara apa? Mari kita muallimin nas al-khair, ajar orang lain kebaikan. Saudara-saudaraku yang insya Allah dia muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa mereka? Yang selanjutnya, kata ulama, al-mutasahhirin, orang-orang yang bersahur. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin, rawahu Ibnu Hibban. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca salawat kepada orang atau mendoakan kepada orang yang mutasahhirin, bangun. Kalau konteks kita di bulan suci Ramadan, makan sahur, berzikir, kemudian kita berzikir, bersolawat, membaca Quran, disitulah kita akan mendapatkan doa dari para malaikat. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, amalan yang mendatangkan doa para malaikat adalah memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya ahadun salatan illa sallat alaihi al malaikatu
madama yusalli alayya, barang siapa salah seorang di antara kamu membaca salawat kepadaku, kecuali malaikat akan mengucapkan salawat, dalam artian malaikat akan mendoakan kita. Madama yusalli alayya, selama manusia umatku berselawat kepadaku, fal yukilla abdun min dzalik awil yukthir. Rawahul Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik kita ingin memperbanyak silahkan, mau mempersedikit juga kita silahkan. Intinya kita harus senantiasa continue mengucapkan salawat, membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sab'u a'malin tajlibu laka du'a al-malaikah. Ya, 7 amalan yang mendatangkan doa para malaikat. Yang terakhir, yang ketujuh adalah bagi kita menjenguk saudara kita yang sakit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan yakni sabahan." Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya sesama muslim ghudwatan yakni sabahan, di waktu pagi, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin, kecuali 70.000 malaikat akan mendoakan kita. Bayangkan, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in adahu asyiyatan, kalau dia menjenguknya pada waktu di sore hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, maka 70.000 malaikat akan mendoakan kita, membaca selawat kepada kita sampai di pagi hari. Mari saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengamalkan 7 amalan ini agar kita mendapatkan doa dari para malaikat. Terutama di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan ini, kita amalkan amalan ini agar kita mendapatkan doa dari para malaikat. Terima kasih banyak. Inilah hal yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.